Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Yesaya pasal 43, teksnya ayat 14 sampai 28. Sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 14 sampai 21. Tuhan membentukkan umatnya untuk memberitakan kemasyurnya. Tetapi mereka tidak memanggil Tuhan, tidak mengasihinya, dan tidak memuliakan kepadanya. Paragraf yang kedua, ayat 22 sampai 28. Tuhan tidak mengingat-ingat dosa Israel dan berkata lagi, mari kita ke pengadilan untuk memberi kesempatan untuk bertobat. Namun akan menghukum pemimpin-pemimpin yang jahat. Kesimpulannya, Tuhan yang kudus Israel, Tuhan Allah yang kudus, Raja yang menciptakan Israel, akan menyuruh orang ke Babel dan akan membinasakan mereka. Ia akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang perantara. Binatang liar akan mengagungkan Tuhan. Dia akan membuat sesuatu yang baru. Tuhan membutuhkan umatnya untuk memberitakan kemasyurannya, tetapi mereka tidak memanggil Tuhan, tidak mengasihinya, dan tidak memuliakan kepadanya. Namun, Tuhan tidak mengingat-ingat dosa mereka dan berkata lagi, mari kita ke pengadilan. Sepertinya pasal 1. Ia sekali lagi memberi kesempatan untuk bertobat. Juga ia akan menajiskan pemimpin-pemimpin tempat kudus dan akan menyerahkan pemimpin Israel untuk ditumpas. Tuhan pasti mengampuni dosa kita. Namun, kita harus menanggung akibat dosa kita juga. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan yang kudus Israel, Allah yang kudus, Raja yang menciptakan Israel, akan menyuruh orang ke Babel dan akan membinasakan mereka. Kedua, ia akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang liar akan mengagungkan Tuhan. Dia akan membuat sesuatu yang baru. Ketiga, Tuhan membentukkan umatnya untuk memberitakan kemasyurannya. Sekalipun mereka menjauhinya, Tuhan tidak mengingat-ingat dosa mereka. Dan berkata lagi, mari kita ke pengadilan. Keempat, ia akan menajiskan pemimpin-pemimpin tempat kudus dan akan menyerahkan pemimpin Israel untuk ditumpas. Ajaran tentang manusianya. Pertama, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Maksudnya, jangan merasa malu dan majulah kepada Tuhan. Kedua, umat yang Tuhan membentukkan itu tidak memanggil Tuhan, tidak mengasihinya, dan tidak memuliakannya kepadanya. Mereka melakukannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga itu menjadi dosa. Ketiga, bapa leluhur mereka yang pertama sudah berdosa, dan juru bicara mereka telah memberontak terhadap Tuhan. Aplikasi hari ini yang pertama, maju kepada Tuhan dan bertobat. Jangan merasa malu sekalipun dahulu tidak memanggil Tuhan, tidak mengasihinya, dan tidak memuliakan kepadanya. Ya, kita sudah berbuat dosa, dan karena itu kita merasa malu. Namun, janganlah begitu. Hanya majulah kepada Tuhan. Percayalah janji Tuhan yang tidak mengingat-ingat dosa kita. Dia sudah tidak mengingat-ingat dan sudah menghapus segala dosa kita. Kedua, memanggil dan mengasihi Tuhan dan memuliakan hanya kepada Tuhan saja. Inilah kehendak Tuhan. Jadi, praktek hari ini, bertobat segala dosa yang telah berbuat sambil memanggil nama Tuhan, dan jangan merasa malu tentang mengaku dosa. Ya, memang itu juga ada masalah. Ya, saya tidak berbuat dosa apapun. Itu juga tidak boleh di depan Tuhan. Namun, karena dosa kita, karena dosa aku, ya saya malu, tidak boleh maju kepada Tuhan. Itu pun juga tidak usahlah dan tidak bolehlah. Harus maju kepada Tuhan dan mengaku dosa semuanya. Kalau begitu, Tuhan pasti tidak ingat-ingat lagi dan
akan menghapus segala dosa kita. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.